Aji, Ya. nggak ada orang Mhm. yang pernah tahu Iya. lebih banyak kalau dulu kamu pernah mencoba dan menjadi seorang profesional magician. Iya. Boleh diceritakan? Jadi waktu itu kan awal mulanya SMP SMA itu saya lihat counter sulap di mall, Mas. Ya. Di mana Jogja. nih? Di Di Jogja. Jogja. Ya? Waktu itu SMP SMA saya tinggal di Solo, lalu pada waktu weekend gitu ke Jogja, di suatu mall ada counter sulap dan saya tertarik sekali, interest sekali. Saya juga penasaran waktu itu kenapa ya kok saya punya interest yang begitu besar terhadap sulap gitu. Tapi ternyata long story short, waktu saya kecil ibu saya itu penggemar berat David Copperfield. Jadi sambil nyuapin makan Nonton. saya, ya kan, ibu saya kan single mom ya. Dan waktu menghibur saya, waktu sendirian gitu, saya diajak nonton David Copperfield gitu. Jadi masuk ke dalam alam bawah sadarmu secara tidak. Iya. Dan ingin menunjukkan ternyata mama saya bilang ingin menunjukkan bahwa hidup ini ya seperti sulap, maksudnya kita bisa bikin sebuah keajaiban di hidup ini gitu. Nah itu nempel. Makanya waktu SMA saya interest sekali belajar sulap. Nah kebablasan, Mas, karena waktu saya kuliah di semester akhir saya kuliah itu saya kepengen nyari tambahan cuan lah istilahnya kalau zaman sekarang ya, tambahan uang saku gitu. Ya saya terus jualan alat sulap dulu waktu itu. Jualan alat sulap? Iya. Padahal kamu belajar ilmu psikologi. Nah, sulap dan psikologi itu ternyata erat sekali ternyata. Tentu, Pak. Iya, dan kan? juga komunikasi, Pak. Iya, nah itu itu kenapa ada keselarasan dengan public speaking itu karena sulap, psikologi dan public speaking itu memang menjadi hal dasar ya di dalam berkarir apapun gitu. Maksudnya waktu itu saya berkarir dalam menjadi pesulap gitu. Saya jual alat sulap, bahkan ini juga mungkin masih banyak orang yang nggak tahu, Mas. Jadi saya pernah jaga counter sulap di sebuah toko buku besar di Jogja, di Indonesia. Oke, saya tahu. Iya. Dan salah depannya satunya huruf mati kan? Iya. Belakangnya huruf hidup. Iya, benar sekali. Nah, kan ada di Jogja juga. Terus saya jaga itu counternya. Berapa lama? Mungkin 2 tahunan, 3 tahunan saya dapat tambahan uang saku dari jaga. Hampir tiap hari saya jaga counter alat sulap. Seneng dong. Senang. Di saat itu senang sekali kan, karena salah satu impian yang menjadi kenyataan dapat uang saku, terus sesuatu yang tepat buat sekali. Kamu penasaran kan. Iya. Dan di situ juga saya belajar tentang komunikasi kan, ngobrol, ketemu orang yang nggak kenal, menyapa seperti apa. Saya bertemu dengan orang yang mungkin saya kayak kan saya nggak kenal ya, gimana harus masuk untuk kenalannya gitu. Di situ saya belajar banyak sih. Dan setelah itu terus saya jadi ini nggak cuma jaga counter alat sulap, jadilah mencoba karir di pesulap. Terus jadi professional magician. Iya, professional magician. Wow. Event-event kayak ulang tahun anak-anak 17 tahun gitu atau anak-anak kecil ya, saya duet dengan clown gitu gitu ya itu banyak orang yang nggak tahu bahwa kocak dulu banget. Saya kocak loh itu. Sekarang ketika saya mikirin masa lalu saya gitu, Mas, ya random banget ya hidup saya gitu. Gue ngebayangin lo gitu sama clown sama anak kecil ya. Iya. dengan apa penuh kejutan saya ngeluarin kertas dari mulut saya yang nggak habis-habis gitu. Ada kostum nggak yang kamu pakai waktu itu? Waktu itu kan saya perlu membentuk karakter ya. Karakter saya waktu itu adalah street magician. Jadi maksudnya kostum saya nggak harus sesuatu yang sulap banget gitu, nggak harus jas gitu, nggak. Karena waktu itu kalau di zaman tahun segitu ada David Blaine, ada pesulap luar kan, cukup terkenal yang street magician. Iya, gayanya kan casual ya. Casual. Jadi kamu seperti itu. Iya, jadi nggak terus dan sebagai pesulap yang harus pakai jas gitu. Yang nggak pesulap banget gitu. Apa yang dikatakan ibumu setelah ibumu tahu anaknya menjadi seorang professional magician? Mungkin seperti ibu-ibu pada umumnya ya, maksudnya jadi ragu gitu ya. Emang bisa kamu hidup dari sulap gitu. Karena sebelum jadi sulap saya musisi, saya ngeband juga. Oh gitu. Iya. Wow, kamu multi talenta.
meskipun nggak bertalenta banget sih Mas. Main Iya. main alat musik atau bernyanyi? Pegang kabel Mas. Enggak. Terus Pegang setrum. kebakar, sembuh lagi karena punya magic. Saya gitar dulu. Oh, main gitar. Waktu saya ngeband, ibu saya komennya, emang bisa kamu hidup menafkahi istrimu, menafkahi anakmu kelak dengan gitar gitu. Demikian juga waktu sulap, komen ibu saya komentarnya, emang bisa ya kamu nanti menafkahi hidup lewat kartu gitu, karena kan Iya. kemana-mana dulu saya bawa kartu remi itu. Tapi masih baik ya ibumu ngomongnya gitu. Emang bisa masih bertanya, Iya, tidak iya. memerintah kan? Benar. Sebatas saya mengenal ibu saya ya, ibu saya adalah orang yang terbuka gitu, maksudnya berpikiran terbuka, open mind. Sehingga kalau sama saya cenderung ngajak ngobrol gitu, nggak terus langsung memerintah gitu. Iya. Bahkan saya diberi ruang ketika ibu saya melakukan kesalahan, ya tolong bilang ke mama gitu. Oh, Ya jadi wow. saya terbuka itu. Kalau sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi professional magician, Iya. itu triggernya apa? Ya itu tahun mungkin menjelang 2010 ya. Saya jatuh sakit karena ternyata memang berat ya berkarir gitu. Setelah lulus di dunia kerja itu tidak seindah bayangan saya. Ditambah waktu saya sekolah Mas, SD, SMP, SMA, bahkan TK dan kuliah pun saya diberi keselarasan dan kesempatan untuk berprestasi. Wow. Karena saya memang dididik oleh mama saya sebagai single mom, kamu harus bisa membuktikan dirimu meskipun kamu anak broken home, kamu mesti berprestasi. Sehingga saya cukup sering langganan ranking 1 Wow. waktu saya sekolah. Kuliah pun saya cum laude gitu. Wow. Ya. Tapi Wow. pandangan umum akan melihat bahwa itu sebuah hal yang Yes. wow. Tapi tentu. ketika saya belajar tentang kesehatan mental, ternyata kondisi seperti itu menjebak saya ya. Sebatas pengalaman saya, kayak ketika saya lulus kuliah, saya melihat bahwa kenyataan hidup ini bisa saya kendalikan, layaknya saya bisa berprestasi seperti itu. Dan ternyata hidup nggak semudah itu. Iya, Ya, kenyataan hidup betul. ada kalanya, bahkan cukup sering kan kita kayak kok nggak sesuai keinginanku ya, Iya. kok nggak sesuai ekspektasiku ya. Sehingga waktu itu saya drop banget sih, maksudnya kecewa gitu, terkait dengan financial, keuangan, terkait dengan relasi, terkait dengan pertemanan. Mungkin istilah zaman sekarang ya quarter life crisis. Dulu saya mengalami itu. Pada saat itu kan kamu udah pacaran sama Indri ya, akhirnya kamu nikahi kan? Iya. Terus Waktu terganggu itu nggak hubungan percintaan kala remaja itu, kala di bangku kuliah itu? ya, tentu terganggu. Apalagi itu kan udah usia pacaran udah lebih dari 5 tahun ya. Kan total kan pacaran saya 10 tahun, lalu menikah. Jadi usia pacaran lebih dari 5 tahun tentu ada rasa yang enggak seindah di awal pacaran. Udah melewati, kalau di pernikahan ada honeymoon phase ya, udah honeymoon habis period, ya. Sehingga ya waktu itu cukup menantang juga sih di relasi gitu. Apa yang membuat seorang Indri bertahan dengan kamu sementara kamu memiliki banyak masalah hidup? Iya. Saya juga sampai sekarang nggak tahu kenapa kok dia masih mau sama saya. Bahkan sampai sekarang saya juga masih bercandanya gini, buat teman-teman ya, siapapun jangan tepuk tangan di dekat Indri. Karena kalau tepuk tangan dia nyadar, ya kan, jadi sadar, keluar dari alam bawah sadarnya, terus ngeliat saya, loh ternyata kok Haji nggak seindah yang Iya. Jadi kalau gitu jangan biarkan istri kamu menonton obrolan kita. Iya. Hari Jadi ini. jangan Sampai kapanpun. jangan dikasih tahu linknya juga ya. Oh iya pasti. Nah, ternyata kan Indri juga mempunyai telinga dan mempunyai mata untuk mencari dan jari untuk mencari. Jadi kayak apa yang kamu alamin sampai akhirnya kamu jatuh sakit, itu yang membuat kamu untuk sadar bahwa ini nggak bisa jadi pegangan hidup gitu ya, si professional magician.
Waktu itu saya nggak tahu pasti ya. Ya labil sih. Waktu dulu saya masih bimbang gitu. Tapi ketika saya jatuh sakit itu, mau nggak mau, suka nggak suka, saya mesti rest, istirahat. Berapa lama? Saya hampir setahun itu di Bali, Mas. Waduh. Iya. Maksudnya di Bali istirahat. Itu menenangkan jiwa. Iya, dan meditasi saya beneran. Saya mau ubud. Iya, saya melihat kondisi itu kayak seni mengundurkan diri. Seni mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri dari kehidupan ya, dari ambisi saya untuk berkarir, ambisi saya untuk memenuhi ekspektasi banyak orang, ya ibu, orang tua, mengundurkan diri dari ambisi saya untuk berteman dengan banyak orang gitu. Dan disitulah titik balik ya, atau turning point saya kayak, oke, saya kelihatannya perlu ngelihat kembali ilmu-ilmu yang saya pelajari waktu kuliah. Sebentar, umur berapa waktu itu yang kamu mengalami mental health issue bisa dibilang ya, sehingga kamu kemudian 1 tahun, lama loh 1 tahun di Ubud. Iya. Itu tahun 2008, 2009 ya. Di umur saya berapa ya? Saya lupa sendiri. Oh, mungkin, saya nggak boleh manggil Indri ya. Tadi pengen sekali manggil. Mungkin 25-an mungkin ya. Ya memang usia-usia quarter life crisis. Iya. Sebentar Mas, ini ada yang ikut. Oke, sudah. Udah, nggak apa-apa. Ada. Oke. Ayo lanjut Mas obrolan. Terus selama 1 tahun itu kemudian kamu tersadarkan bahwa kamu harus reset kembali hidupmu, merancang hidupmu. Iya. Begitukah? Iya. Sampai sekarang juga belum sadar sih. Tapi gitu. waktu itu kayak saya jadi merenungkan hidup ini lebih mendalam gitu. Apakah hidup ini hanya persoalan harus memuaskan keinginan saya atau enggak? Gitu. Apakah sesempit itu gitu hidup ini gitu? Itu salah satu permenungan saya waktu itu. Dan momen itu adalah momen di mana saya benar-benar belajar untuk menengok ke dalam diri saya gitu. Karena sebelumnya saya sibuk untuk hanya ngelihat keluar, hanya memperhatikan segala sesuatu yang di luar diri saya.